Mari sama-sama kita buka Roma pasal 8 dulu. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tolong perhatikan, menjadikan kamu anak Allah. Terus, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mulailah Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Sekalian, sebab itu sejak saudara lahir baru dalam Yesus Kristus, saudara hidup dalam dua dimensi. Dimensi daging ini dan dimensi roh. Selalu setelah saudara percaya dan dibaptiskan, maka nama saudara nama baru. Bukan Simon, Petrus. Bukan lagi Saul, tapi Paulus. Bukan Abram, tetapi Abraham. Bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena di dalamnya ada manusia baru, disebut manusia rohani. Dan dikatakan itulah yang menjadikan engkau disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, sekalian, muncul dua hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup seseorang, membuahkan yaitu buah-buah Roh Kudus. Setelah itu, saudara, keluar juga karunia-karunia Roh Kudus. Dan lihat, kalau saya baca di Alkitab bahwa buah-buah Roh Kudus ada 9. Dan karunia-karunia Roh Kudus juga ada 9. Sebagai anak Allah, saudara sekalian, karakter buildingnya, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, yaitu membuahkan buah-buah Roh Kudus. Tetapi sebagai perlengkapan, saudara diberikan karunia roh. Tanda ajaib iman, hikmat, akal budi, saudara, nubuat, penglihatan, dan lain-lain. Kita tidak sempat memeriksa secara detail, ya, secara outline saja. Muncul dalam hidup seseorang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dicengkram oleh kuasa Roh Kudus, yaitu muncul buah-buah roh dan karunia roh. Saudara, mana lebih dulu? Saya tanya. Mana lebih dulu? Karunia roh dulu atau buah-buah roh dulu? Siapa yang mendahulukan karunia roh? Tolong angkat tangan. Siapa yang mendahulukan buah-buah roh? Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai orang atau memberikan karunia-Nya kepada orang yang jahat. Tidak pernah memberikan kepada orang yang mempunyai iri hati dalamnya. Tuhan pasti memakai orang yang sudah disiapkan. Bahkan Tuhan mengatakan, walaupun orang itu mempunyai karunia memindahkan gunung, iman, nubuat, ya, dan bermacam-macam tanda ajaib. Tetapi kalau tidak ada buah kasih, bahasa Inggrisnya bujai. Betul enggak? Jadi, itu yang mana? Lebih dulu buah-buah rohnya atau karunia? Wah. Jadi yang tadi karunia, sabar tumbang. Jangan cepat parah. Amin. Kita dulukan buah-buah roh. Sebab itu kita akan periksa buah-buah roh dulu. Nanti belakangan karunia. Mudah-mudahan bisa selesai. Sudah sekalian ya. Sekarang sebelum kita memeriksa buah-buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, kita membicarakan cengkram roh dulu. Cengkram roh Allah, sekalian. Mari kita baca. Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini penting sekali. Tentunya semua yang di sini percaya Yesus Tuhan, bukan? Amin. Siapa percaya Yesus Tuhan mudah sekali, tetapi perlu diulang terus, saudara ya, untuk mengingatkan bahwa orang yang mengaku Yesus Tuhan itu Bapa utus Roh Kudusnya menjadi meterai. Kwitansi itu ada meterai, saudara. Ya, meterai. Tanda lunas dibayar. Saudara semua sudah dibayar oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib, dan saudara semua adalah milik Allah, dan saudara adalah rumah Allah. Roh Kudus ada di dalam diri saudara sebagai meterai. Perhatikan, meterai yang bisa membatalkan meterai atau perjanjian jual beli itu saudara hanya Tuhan. Lain kuasa, lain pihak tidak bisa. Itu milik Tuhan. Saudara semua dan saya yang di sini semua yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Dan saudara disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih salam lebih dulu malam hari ini. Bukan selamat malam, tapi salam, saya adalah anak-anak Allah. Amin. Kasih salam dulu. Sederhana saudara, tetapi penting sekali. Saya anak-anak Allah. Saya rumah Roh Kudus. Sekali lagi, saya anak-anak Allah. Saya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Sekuat tenaga. Amin. Haleluya. Karena ini menjadi satu sukacita bagi orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan meterai Roh Allah ada pada saudara. Saudara, ini saya minta saudara menghormati meterai Roh Allah ini. Dan dikatakan menjadi satu jaminan. Insurance, saudara. Bayangkan, Roh Kudus yang menjadi meterai itu, saya tambahkan mencengkram saudara, ya, memegang saudara, dan engkau tidak pernah dilepaskan. Tidak pernah dilepaskan. Dan Roh Kudus itu menjadi satu insurance, menjadi jaminan. Baik di dunia ini engkau selamat, di dunia akan datang engkau mendapat hidup yang kekal. Dan engkau menjadi milik Tuhan, bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Baca lagi, saudara, baca lagi. Mazmur pasal yang ke-139. Saudara, penulis Mazmur pasti Daud. Untung Daud mulai remaja sudah mendapat anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkenan yaitu memberikan rohnya kepada Daud. Sebab itu kehidupan Daud yaitu kita lihat banyak hal-hal yang supernatural menyertai Daud. Dari remaja belasan tahun dia sudah bisa mengalahkan singa dan beruang membela dombanya. Belasan tahun dia sudah bisa membela bangsanya. Bayangkan sudah. Atas Goliat. Nah, waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul karena iri hati. Luput terus. Dikejar, sudah hampir mau dibunuh. Luput. Nah. Dan kalau saya baca kehidupan Daud, sangat transparan. Ya. Kapan dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasa supernatural itu menyertai dia. Apa yang dikerjakan berhasil. Dikejar, difitnah, dibunuh, luput, peperangan menang. Tapi kapan dia hidup dalam daging? Hidup di dalam jasmani, secara daging. Maka kita lihat akibatnya. Hal-hal yang sangat susah menimpa dia. Pemberontakan anaknya sendiri, Absalom. Dan kerugian-kerugian yang dialami kalau dia hidup di dalam daging. Sebab itu satu saat Daud memilih, saya mau hidup dalam roh. Saya meninggalkan hidup dalam daging. Dan saudara juga hari ini harus ambil keputusan.
Saudara hidup di dalam roh sebagai anak Allah yang dipimpin Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, dicengkram oleh Roh Kudus, atau hidup dalam daging. Dan tak bisa yaitu hidup dalam keduanya, tak bisa. Pilih salah satu. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup saudara. Mari kita baca. Saya baca ayat pertama, sudah baca ayat kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sulitmu menjadi malam. Sama-sama, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Sekalian, Roh Kudus ini tidak pernah yaitu melepaskan Daud. Tidak pernah melepaskan Daud. Dan Tuhan yang disembah Daud, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub, sama dengan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, jadi karakter daripada Allah Daud sama dengan Allah kita Yesus Kristus. Kalau Allah Daud tidak pernah melepaskan Daud. Ya, saya percaya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya tidak pernah melepaskan engkau. Sekali engkau menjadi miliknya, tetap menjadi miliknya selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan, amin. Supaya Roh Kudus yaitu confirm lagi, amin. Engkau milik Allah untuk selama-lamanya. Kecuali itu Efesus 4. Ayat yang ke-30. Roh Kudus Daud membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Pada waktu dia kuat, pada waktu dia lemah, pada waktu dia jatuh terpleset dalam dosa, dia minta Roh Kudus, yaitu memulihkan, memperbarui, renewal terjadi. Dan dia mengambil kesimpulan pada akhirnya. Dan dia tulis tadi 139. Dia akhirnya tahu kemana saja dia pergi, Roh Kudus beserta. Dan saya minta saudara memaklumi, Roh Kudus yang membimbing saudara itu tidak pernah, yaitu membiarkan engkau lepas dari tangannya. Tangannya kuat. Amin. Tangan Tuhan kuat. Saya minta saudara taruh firman Tuhan dalam roh saudara. Ya. Tangan Tuhan kuat memimpin saudara. Efesus 4 ayat yang ke-30. Tolong baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Saudara baca di rumah nanti 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Jangan padamkan Roh Kudus. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan juga memadamkan Roh Kudus. Matius 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan untuk menantang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak. Di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hati-hati saudara. Sebab itu saya minta saudara merelakan kuasa Roh Kudus itu, yaitu bekerja dalam hidup saudara. Supaya satu saat engkau membuahkan buah-buah kerajaan.
buah-buah roh. Dan kalau sudah mengeluarkan buah-buah roh pada satu saat, maka Tuhan memberkati lagi dengan karunia. Tapi mari kita periksa buah-buah Roh Kudus dulu. Terus kalian, saya ambil satu contoh yang pada saat ini masih panas ya. Aktual. Yaitu Toronto Blessing. Apa sih yang terjadi di sana? Saudara saya paling belakang. Pak Niko sudah lama datang ke sana. Pak Arifin sudah banyak anak yakin yang datang ke sana. Dan banyak juga hamba Tuhan di Jakarta, di Surabaya, di Cirebon. Saya mendengar luar biasa. Mereka pulang dari Toronto lalu fotokopi langsung ya. Apa yang dikerjakan di Toronto dikerjakan. Dan mereka memang terjadi satu renewal ya. Satu renewal pembaharuan di sana. Akhirnya memang karunia roh diberikan. Dan kalau terjadi satu renewal, satu pembaharuan, maka Roh Kudus, karunia Roh Kudus bekerja lagi dalam hidup hamba Tuhan itu, maka mereka pulang dengan kuasa yang luar biasa memang. Tapi saudara, kadang-kadang hamba Tuhan ini tanpa understanding. Tanpa pengertian fotokopi saja. Dan saya lihat ada hamba Tuhan yang sudah 3-4 kali bolak-balik ke sana. Pulang dari sana, saudara, penuh kuasa Roh Kudus, mereka mengerjakan yaitu pelayanan dengan ya, renewal juga di Indonesia. Mereka dipakai, tapi satu saat ampernya habis. Lalu dia kembali sana lagi. Minta didoakan lagi. Pulang. Wah, semangat lagi. Kembes lagi, saudara. Balik lagi, saudara, ya. Ke sana. Nah, ini kapan, saudara, ya? Kalau dia bolak-balik di sana, bagaimana, saudara? Dan aneh juga ada hamba Tuhan yang datang di Indonesia, ya. Kalau hari-hari nggak ada apa-apa. Biasa. Tapi kalau sudah naik mimbar, aneh, saudara. Ya, sudah naik mimbar. Kok nggak normal? Biasanya normal, saudara, ya. Nah, ini aneh, saudara. Dan itu saya pelajari, saudara. Saya pelajari. Dan aneh-aneh itu terjadi, saudara. Lalu saya pelajari, saya berdoa. Tuhan beri kesempatan saya. Akhirnya saya dapat kesempatan ke Toronto. Ya. Waktu saya hari pertama datang, memang cuma 1 minggu. Jadi cuma 3 hari saya di sana. 4 hari di tengah perjalanan, saudara, ya. Ini ke sana 2 hari, balik juga 2 hari, cuma 3 hari. Dan kesempatan yang baik itu saya mampir di Vineyard Church itu, saya hadir. Pertama-tama saya minta understanding. Jangan sampai saya hanya fotokopi saja. Atau roh ini roh apa? Dan saya lihat luar biasa memang. Dari Indonesia 80 hamba-hamba Tuhan. Bayangkan. Dari Korea 100 lebih. Dari Argentina. Dari Inggris. Ya. Ada pastor-pastor. Dari Metodis Anglikan. Mereka datang ke sana semua. Membiarkan Roh Kudus bekerja leluasa, saudara. Saya memberikan satu contoh. Hamba-hamba Tuhan yang ke Toronto itu seperti saudara pergi ke Bali lah begitu. Ini contoh saja ya. Kalau saudara ke Bali, ya saudara pakai sandal jepit nggak apa-apa. Jalan-jalan. Betul nggak? Kadang-kadang pakai pakaian renang pun nggak apa-apa di jalanan, saudara ya. Tapi kalau di Jakarta pakai pakaian renang gimana? Nggak enak tentunya, saudara ya. Ini contoh. Jadi hamba-hamba Tuhan saat ke sana itu, dia merasa nggak ada yang formal ya. Nggak ada jubahnya ditinggalkan, jubah pasturnya juga ditinggalkan. Ya, masuk di sana, sama-sama merendahkan diri untuk terima Roh Kudus, siap. Membiarkan diri dikerjai oleh Roh Kudus. Satu renewal supaya mengeluarkan buah ini. Saudara, yang terjadi pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pada hari pertama saya banyak ya satu rombongan, saya duduk di sebelah, hampir di sebelah jalanan. Ya, dan waktu saya mendengar mereka mulai memuji Tuhan, dan pujian itu mempunyai nilai yang tinggi sebenarnya. Karena apa? Kata-katanya, versinya mereka ambil dari Kidung Agung tentang cinta kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka menyanyi, ya dengan ritme yang indah, saya mulai seperti fly ya. Ya, seperti fly. Saya tidak mengerti. Saya lihat ini goyang semua. Apa? Ini lantai. Waduh, saya tidak kuat. Tidak kuat. Akhirnya saya panggil istri saya.
Ya, untuk memegang. Ya, kita berpegangan satu sama lain, saudara. Sebab kalau saya jatuh, saya tidak tahu apa-apa nanti. Ya, saya tahu juga didoakan lalu jatuh ya, tidak tahu apa-apa ya. Tapi Tuhan, saya ingin belajar. Dan aneh, saudara. Tuhan memberi suatu pelajaran bagi saya. Waktu saya bergoyang begini, saya bertahan, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan semua. Ya, waktu saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengenal mujizat yang pertama waktu saya tabrak anak itu. Mestinya mati dan dikeroyok orang. Saya dilepaskan dari keroyokan orang. Anak yang seharusnya mati saya doakan lalu sembuh. Saudara, saya lihat kebaikan. Saya diingatkan yaitu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan saya tidak tahan. Saya menangis, saudara. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu membuat saya menangis karena saya mengenal kasih Kristus. Ya, karunia kasih itu dijelaskan ya, tentang kasih. Dan begitu saya mengenal kasih Kristus, saya menangis. Ungkapan jiwa, ya bukan rohnya yang menangis, ya bukan Roh Kudus yang menangis, saya yang menangis, saudara. Hati yang keras itu bisa dihancurkan karena apa? Mengenal kasih Kristus. Kebenaran firman Allah, mengenal kasih Kristus. Dan mulai saya menangis, dan saya tidak tahan. Ya, lalu istri saya jadi ada potreknya. Pada waktu saya begitu tuh dipotret orang dan potretnya diberikan pada saya. Saya keadaan mewek begini. Ya, dan istri saya melihatkan muka saya. What happened, my dear? What happened, darling? Mungkin begitu ya. Gini. Waduh, saya tahan. Tidak bisa. Ya sudah, saya brol saja. Ya sudah. Mau nangis sudah. Ya toh. Tapi puji Tuhan, nangisnya ini bukan nangis stres loh. Ingat loh, ini holy crying. Nah kalau ada holy laughter, ya mesti ada holy crying dong. Tinggi enggak? Saudara. Saya enggak nangis karena enggak punya duit, enggak. Ya toh. Saya tidak stres waktu itu, tapi saya diingatkan kasih Kristus. Memang ungkapan kejiwaan, psikologi itu, kalau kasih itu menangis. Setiap saya mendoakan istri saya kah, istri saya mendoakan saya, ya, saya menangis. Ungkapan kasih. Apalagi mendoakan anak saya yang dulunya, wah lahir sudah nggak karuan, bertumbuhnya juga nggak karuan, sekarang sudah well, ya, yang dulu nggak bisa lulus SD saja nggak bisa lulus, sekarang di Alexander College di Australia, saudara. Itu satu ucapan syukur. Dan saya doa terus. Dan saya menangis. Waktu Yesus Kristus mengunjungi, yaitu keluarga Betani, yaitu pada waktu Lazarus mati, memang dua saudaranya panik. Marta Maria katakan, andai kata engkau ada di sini Tuhan, pasti saudaraku gak mati. Memang benar. Tapi Tuhan katakan, aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Aku ini kebangkitan. Ya. Jangan khawatir. Aku akan datang dan membangkitkan dia. Dan mereka katakan, ya nanti Tuhan. Pada akhir zaman pasti Lazarus akan bangkit. Enggak, hari ini. Ya. Nah, pada waktu Yesus sampai pada kubur Lazarus, menangislah. Yesus stres menangis. Enggak. Tapi karena dia dan kasih ini, saudara, membuahkan mujizat yang luar biasa. Lazarus 4 hari mati, bangkit. Haleluya. Ungkapan kasih itu selalu menangis. Saudara, pada waktu saya tidak kuat itu, nangis, saya brol. Kenapa aja sudah, sambil dipegang istri saya, iya sama nangis, sudah. Tiba-tiba, saudara, tuh, Roh Kudus itu bekerja lagi, mengingatkan bahwa engkau sudah bebas. Ya, tidak ada hukuman di atasmu. Engkau sekarang sudah bebas, lihat. Aku mulai memberkati engkau. Engkau mempunyai anak-anak yang baik sekarang. Mempunyai jemaat di Surabaya yang berkembang. Mempunyai associate pastor seperti Pak Niko, Pak Arifin. Ya, ada 100 cabang Betani yang diberkati. Mulai bersuka cita. Roh Kudus menjelaskan tentang kebebasan, tentang berkat yang berlimpah, saudara. Dan aneh, waktu saya menangis begini berubah. Kok bisa ketawa saya ini? Karena apa? Suka cita. Coba saudara baca dulu. Galatia pasal ke-5. Mari kita baca. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Amin. Saudara, kalau saudara membiarkan dirimu dikerjai oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus berkenan yaitu memberikan penjelasan tentang korban Kristus, kasih. Menangis itu ungkapan daripada kasih. Dan banyak orang yang tegar, saudara. Di Toronto itu saya bingung, saudara. Habis nangis, ketawa. Habis nangis, ketawa. Gimana? Sampai saya duduk. Nggak bisa. Senang mau apa? Ya, senang. Sukacita. Dulu saya ragu-ragu ini Toronto ini apa, sudah saya. Tetapi ini pekerjaan Roh Kudus. Dan ini membuahkan sukacita memang. Ungkapannya yaitu tertawa. Ya toh, tertawa. Dan ada yang meloncat-loncat juga, sudah. Ya toh, tapi saya tahan diri. Yang saya dipegang istri saya. Ya toh. Saya tidak mau, istri saya mungkin tidak mau suaminya aneh ya. Jadi dipegangi terus begitu ya. Ya toh. Saudara, siapa di sini yang pernah didoakan? Doa gini ya, dalam namanya, tak, jatuh. Siapa? Pernah. Berapa? Pernah. Cuma sedikit. Sama pernah. Nah, waktu saudara jatuh, ya, kan didoakan. Tung. Ngorok apa damai sejahtera? Hah? Mendengkur atau damai sejahtera? Siapa yang jatuh mengalami damai sejahtera? Betul kan? Ah, buah yang ketiga apa? Coba, baca. Betul? Damai sejahtera. Jadi waktu tidur itu, aduh, sayangnya tidur jatuh di gereja. Kalau sudah jatuh di rumah, terus saja sampai pagi hari, amin. Iya Pak ya? Iya, enak loh kok. Aduh, haleluya. Tapi jatuhnya enggak. Ini bukan holy sejahtera, saudara. Kalau sling in the spirit itu memang dia itu apa? Damai sejahtera, enak, tenang begitu. Bangun juga menjadi ya damai sejahtera. Kenapa orang teman-teman kok jatuh? Ya, karena Roh Kudus itu bekerja dalam hidup seseorang, membuat dia mengalami damai sejahtera. Terus buahnya, setelah damai sejahtera apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini dirampet agak cepat-cepat ya. Nanti karunianya tidak sampai ya. Ya. Apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran. Saudara, kemurahan. Ya, kesabaran, kemurahan. Sesuatu yang aneh terjadi. Saya dulu kikir. Setiap sen yang masuk itu menjadi persiapan nanti hari masa tua. Ya, makin orang banyak uangnya, makin bahagia, berhasil. Saya pikir begitu. Saya mulai jual mobil, rumah, perhiasan istri saya jual semua, dan menjadikan yaitu 14 pos penginjilan dan sebagian besar menjadi gereja. Pendeta datang, kami tampung, kasih makan, kasih pakaian. Saudara, habis tahun 70-an, sampai habis semua. Beberapa mobil, semua saya jual. Perhiasan istri saya jual semua, habis. Panik saya jadi sopir. Sementara. Saudara, kalau tidak percaya coba aja. Jualan rumahnya, jualan mobil, jual perhiasan, kasih ke orang, habis betul. Kalau tidak percaya coba aja lah begitu. Ya habis betul saudara. Habis betul. Dan ibu saya yang ikut senang melayani Tuhan, ikut-ikutan. Korban, walaupun sudah dinasihati oleh saudara-saudara saya, karena saudara saya mengatakan, ini kakak satu, ini ngentek-ngentek kewe. Menghabiskan, ya toh. Melayani Tuhan, toh ini mau makan apa? Dan paman saya kan, biar aja, nanti kalau saya melarat kan kerja lagi. Begitu. Tapi puji Tuhan, makin banyak menabur
makin banyak penuhi. Amin. Kalau enggak, saya enggak bisa seperti ini. Dulu habis-habisan. Ya, sekarang menuai besar-besaran. Tuhan itu luar biasa. Tapi yang membuat murah itu Roh Kudus. Kadang-kadang saya lupa diri. Cincin yang paling dicintai istri saya itu, saya minta dijual untuk beli akordeon. Saya masih ingat. Ya toh. Ya sayang dong. Ini cincin ya pemberian orang tua, berlian lagi, satu-satunya mau disimpan begitu ya. Saya mana? Malamnya dia tangisi. Taunya baru kemarin. Ya bukan kemarin, baru-baru saja. Setelah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ya, ngaku. Berat memang. Ya, tapi memberi ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus nggak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi saya percaya memberi banyak, menabur banyak. Tuhan tidak membiarkan diri. Tuhan pasti mengembalikan 100 kali ganda. Bahkan berlimpah-limpah. Ini buktinya. Kebaikan, kesetiaan. Melayani Tuhan mulai tahun 65 sampai hari ini, saudara, tidak mudah. Banyak rintangan, banyak cobaan, rutinitas yang, waduh, kadang-kadang Senin, Selasa, ya Senin pray. Nanti sudah Selasa mulai piston, Rebu Bible studi lagi, Kamis doa, malam lagi, Jumat besuk, nanti Sabtu ada lagi, Minggu cek. Terus melayani terus saja. Kadang-kadang orang kan penat begitu ya. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat kita setia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kesetiaan. Lalu yang kelemah lembutan dan penguasaan apa? Diri. Saya cepatkan ya sedikit. Ada lagi ibu. Ibu ini saya lihat ya macaknya agak keterlaluan ya. Dia tuh ya lipstiknya, ya apa isinya pokoknya. Hebat deh begitu. Waktu berdoa begitu terus tahu tuh. Terus saya tanya Tuhan itu kenapa Tuhan? Kenapa? Itu roh. Dagingnya itu bertentangan dengan Roh Kudus. Begitu Roh Kudusnya ingin supaya dia itu baik, tetapi dia punya roh andah treken. Andah treken itu apa ya? Itu loh. Minta diperhatikan orang itu loh. Jadi kalau kemayu lah. Nah itu waktu dilanda Roh Kudus dia jatuh plok. Nah sembuh ya. Jadi kakinya mati begitu. Ada juga yang didoakan itu malah menenang gini. Ya. Nah ada orang yang kesaksian, ada seorang ibu kesaksian. Ya dalam bahasa Inggris tapi saya ngerti ya. Saudara-saudara, sekarang saya mengalami pembaruan. Dan sekarang saya dipimpin Roh. Nggak mari-mari saudara. Ya toh. Nah ngomong teguhin terus. Saya bilang Tuhan itu kenapa? Oh itu suka ngerasani orang. Oh, aneh-aneh saudara. Ini penguasaan di diri. Ya toh. Kira-kira saudara membiarkan diri saudara dikerjai Roh Kudus mau nggak? Loh kok jawabnya? Mau nggak dikerjai Roh Kudus? Jangan dilawan loh. Hah? Amin? Nah kalau mau tak doa gimana? Nah kalau kok gini-gini gimana? Hah? Kalau gini-gini gimana? Hah? Kalau gini gimana saudara? Loh, jangan ketawa. Saudara mau diperbarui nggak? Nah iya. Mau didoakan? Ini rasanya mau berhenti saja saya. Mau berhenti, tak suruh kesini, tak suruh. Ya, saudara memang kalau di tengah umum kebaktian memang menakutkan. Apalagi orang baru. Betani ada apa ini? Tapi saya katakan Toronto itu betul-betul Roh Kudus dan Alkitabiah. Yes. Betul.
Amin. Betul. Ya. Sudah. Nyanyian yang bagus. Ya, misalnya tadi api kemuliaan. Dang 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 dang. Kan tepuk tangan berwira gini. Ada orang ibu satu yang wah itu bukan roh Tuhan itu. Wah itu. Tapi lama-lama gini jatuh. Kapok lu ya. Itu tidak bisa menguasai diri. Begitulah. Nanti tak doa malu. Mau mengeluarkan buah roh enggak? Mau mengeluarkan buah enggak? Jangan dilawan loh. Mau? Sungguh? Nangis. Ketawa. Jatuh. Nandak. Nah, saya minta ini saudara mengerti supaya nggak ikut-ikutan fotokopi ya. Karena itu pekerjaan roh yang membuahkan buah-buah. Gitu. Nah, nanti saja kita doa. Puji Tuhan. Tapi saudara harus milih. Meninggalkan hidup daging dan hidup di dalam roh. Supaya roh itu bisa bekerja. Ya. Akhirnya saudara mengeluarkan buah-buah. Ya, terus. Nah, stop ya buahnya ya. Sudah mengerti sampai di sini? Amin. Nanti kalau doa los supaya Roh Kudus bekerja. Ya, dan nanti Tuhan akan merubah hidup saudara. Dan setelah buah-buah Roh Kudus itu engkau miliki saudara, maka karunia mulai diberikan kepada saudara. Karunia roh. Nah, singkat. Mari kita baca. Agak panjang ya, terlalu panjang sebenarnya. Sebenarnya saya harus berhenti, tapi itu yang puter kaset itu minta terusannya gitu ya. Ayo, baca. Roma pasal ke-8. Roma pasal ke-8 tetap ya. Ayatnya yang kelima. Ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya percaya sudah semua menjadi milik Kristus. Amin. Untuk 5 tahun? Untuk 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Atau untuk selama-lamanya? Amin. Di sini pintar. Kalau Surabaya, siapa mau setia 5 tahun? Angkat tangan. 10 tahun? Angkat tangan. Yang selama-lamanya, saudara? Ya sudah ketinggalan, sudah ngaku 5 tahun tok. Iya, ada. Puji Tuhan. Saudara hari ini juga harus ambil keputusan. Yang membuahkan buah Roh Kudus itu jelas mau dikerjakan Roh Kudus untuk buah-buah roh. Dan stop. Tidak hidup menurut daging lagi. Saudara hidup di Jakarta ini tidak mudah, saya tahu. Mungkin lebih, ya, di Surabaya lebih tenang begitu ya. Apalagi kota kecil, saudara. Saya percaya di kota metro ini untuk menghadapi nafkah ekonomi sudah tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi saudara tetap harus pakai keputusan saudara. Ambil keputusan hidup dalam roh atau daging. Memang banyak orang panik. Di dalam keadaan yang susah, miskin itu panik. Sehingga mereka melangkah dengan langkah yang daging. Coba, saudara, kalau engkau sehari-hari memikirkan akal, bagaimana caranya mendapat duit, dapat uang, dapat nafkah, cari akal, ke akal sendiri. Selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau akal, saudara. Tetapi kalau yang namanya berkat Tuhan, tidak bisa ditelusuri dari mana itu berkat Tuhan. Yang kita tahu, kita sedang diberkati Tuhan. Ini ayat terakhir betul. Sungguh terakhir, saudara ya. Yeskiel. Ya. Yeskiel pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga.
Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah atau dari Allah. 2. Pada tanggal 5 bulan itu yaitu tahun ke-5 sudah Raja Yohanes dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Perhatikan saudara. Penglihatan, lalu datanglah firman Tuhan mendengar, dan kuasa Tuhan meliputi dia. Ini dialami Yeskel yang mengalami dalam keadaan yang no hope. Kenapa? Bangsanya, negaranya dijajah, rajanya dibuang, saudara. Nggak bisa membebaskan. Dia dipakai Tuhan membebaskan. Membebaskan dengan apa? Dengan karunia roh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dia lihat. Mendengar firman Tuhan. Lalu kuasa Tuhan meliputi dan mengurapi dia. Akhirnya, saudara, dia membebaskan bangsanya. Saudara, memang agak panjang. Saya kalau terus, tidak habis. Saudara ya. Ini karunia roh. Karunia roh itu sudah ambil keputusan saya tidak mau hidup dalam daging. Saya membiarkan roh bekerja dalam hidup saya. Maka roh itu memberikan visi. Memberikan firman Tuhan. Dan memberikan kuasa. Saya percaya, tembok di depan kami pun, barang yang mustahil bagi manusia, tidak pernah mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bisa menembusnya dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Memang terperinci karunia Allah. Tetapi ingat, saudara, pilih hidup dalam roh, supaya pekerjaan roh kudus bisa leluasa, yaitu bekerja kita. Sampai hari ini Tuhan beserta kita. Amin. Dari Golden City Mall 90.9 BFM Surabaya. Pendengar BFM, baru saja kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Alex Tan Saputra. Jika Anda menginginkan rekaman khotbah yang baru saja kita dengarkan dalam bentuk CD audio, Anda bisa menghubungi Radio BFM di nomor telepon 565-3369 sampai 71. Dan kami juga akan memberikan layanan antar pemesanan CD khotbah. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami di 565-3369 sampai 71. Tuhan Yesus memberkati. Jalanku, kau yang lebih mengerti.